Sebelum kami masuk ke materi pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Zalsabila Zainal. Saya Arifah Faris. Saya Sahrul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Sutanto dari kelas 10-6 nomor urut 23. Saya Muhammad Sakir. Saya Putri Amanda. Baik, sekarang kami akan masuk ke materi pembahasan. Nah, materi yang pertama, pengertian seisme. Jadi, seisme atau gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi karena peristiwa tumpukan energi dari dalam bumi atau tenaga endogen yang dapat menggetarkan lempeng samudra dan lempeng benua. Gempa bumi terjadi pada saat tekanan semakin meningkat di daerah batuan sampai pada tingkatan tertentu sehingga menimbulkan pergerakan yang mendadak. Nah, pergerakan ini kemudian menciptakan patahan batu pada saat batuan tersebut pecah pada titik terlemah, atau bahkan pergerakan tersebut akan menyebabkan batuan menjadi tergelincir di sepanjang patahan yang ada. Ketika peristiwa ini terjadi, maka sejumlah energi yang besar akan dilepaskan secara bersamaan dengan dilepaskannya tekanan. Energi yang dilepaskan ini akan mengakibatkan batuan yang berada di sekitarnya bergetar dan terjadilah gempa bumi. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis seisma. Yang pertama ada gempa vulkanik. Jenis gempa bumi yang pertama adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Gempa vulkanik tergolong ringan dan berdampak hanya pada sekitar gunung berapi. Contohnya ada gempa gunung Bromo, gempa gunung Una-Una, gempa gunung Krakatau. Yang kedua ada gempa tektonik, yaitu yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penghunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Tidak jarang jika jenis gempa tektonik terjadi di dasar laut yang akan menghasilkan tsunami. Yang contohnya ada gempa Aceh, gempa Bengkulu, dan gempa Pangandaran. Gelombang seismik. Gelombang seismik adalah pelepasan energi menghasilkan gelombang seismik yang merambat melalui bumi. Terakhir, getaran permukaan. Getaran permukaan adalah gelombang seismik mencapai permukaan bumi dan menyebabkan getaran yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Materi yang ketiga yaitu jenis gerakan lempeng tektonik. Yang pertama ada konvergen. Konvergen adalah pertemuan dua lempeng yang saling berdekatan. Akibat perbedaan kepadatan, salah satu lempeng akan menghunjam hingga masuk ke bawah lempeng lainnya. Pergerakan jenis konvergen juga bisa disebut dengan pertemuan lempeng yang saling bertumbukan. Contoh akibat pergeseran konvergen adalah lempeng tektonik Indo-Australia yang bergerak ke arah utara dan menghunjam ke bawah lempeng tektonik Eurasia yang relatif diam. Yang kedua ada divergen. Divergen merupakan pertemuan dua lempeng yang saling bergerak menjauh akibat terjadinya perpecahan di litosfer. Contoh akibat pergerakan divergen yaitu dapat muncul pemakaran dasar lautan di lempeng samudra. Di lempeng benua, pergerakan jenis ini bisa memicu pembentukan lembah. Yang ketiga ada transport, merupakan pertemuan dua lempeng yang menyebabkan gesekan secara menyamping di sepanjang sesar. Pergerakan ini bisa berupa sinistral maupun netral. Pergerakan lempeng dengan pola jenis ini mirip dengan pergeseran kerak bumi yang terjadi akibat adanya pecahan horizontal. Contoh jenis batas lempeng transport adalah sesar San Andreas di California. Materi yang keempat, akibat gempa. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi diantaranya adalah 1. Dampak fisik, yaitu pertama, bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat guncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus, banjir karena rusaknya tanggul.
Gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami dan sebagainya. 2. Dampak sosial yaitu pertama, menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Materi yang kelima, proses terjadinya seisme. Yang pertama, penumpukan tekanan. Pergerakan lempeng bumi menyebabkan penumpukan tekanan di sepanjang batas lempeng. Yang kedua, pelepasan energi. Ketika tekanan mencapai titik kritis, batuan akan patah dan melepaskan energi secara tiba-tiba. Yang ketiga, gelombang seismik. Pelepasan energi menghasilkan gelombang seismik yang merambat melalui bumi. Yang keempat, getaran permukaan. Gelombang seismik mencapai permukaan bumi dan menyebabkan getaran yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yaitu seisme merupakan fenomena alam yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia. Jadi kita penting untuk memahami proses terjadinya seisme dan dampaknya agar kita dapat mempersiapkan diri dan mengurangi risiko bencana. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.